A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk teman-teman, kita lanjut ke bagian berikutnya ya. Tapi sebelum kita lanjut, disarankan untuk berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Oke, kita lanjut. Memang benar, dia sepertinya sedang mengepak-ngepakkan kain yang basah. Di situ, bulu kuduk saya berdiri, tapi kaki terpaku tidak bisa bergerak. Sosok itu mengepakkan kain basah yang dengan perlahan memutar badannya sambil masih mengepakkan kain basahnya. Saya masih terpaku menatap sosok itu. Benar-benar mirip manusia. Perlahan dia memutar dan menutup tubuhnya dengan jari pelurik itu. Dengan cepat dia mendongakkan kepalanya yang semula tertutup rambut. Biak! Tersingkap rambut itu, tak terlihat jelas wajahnya, hitam pekat. Hanya matanya yang putih menyala. Entah kenapa, mata saya tidak bisa berpaling dari pandangan ini. Seperti terkunci. Lidah pun keluh untuk berucap doa. Sosok itu semakin mendekat ke jendela dan seingatku dia berkata, "Sirang larani hatiku." Dan semua pun menjadi gelap. Keesokan harinya, saya terbangun dengan ibu dan Pak Trimo sudah di samping saya. Semalam saya ditemukan pingsan mendadak saat saya terperanjat dari ranjang. Teringat kejadian semalam. Saya pun menceritakannya kepada ibu dan Pak Trimo. Seperti mimpi. Itu pertama kali saya melihat demit. Pak Trimo mendengarkan ceritaku dengan seksama. Sementara ibu pergi ke dapur menyiapkan makanan mungkin ya. Saya bercerita dengan sangat emosional. Sepertinya Pak Trimo paham apa yang terjadi. Tapi sepertinya beliau belum berkenan mengambil kesimpulan. Kesimpulan tentang apa yang mendasari kenapa ini terjadi. Badan saya meriang, demam kala itu. Tak terasa saya tertidur. Saya bermimpi bertemu wanita di sebuah saung. Dia mengenakan kemben dari jari kawung. Duduknya membelakangi saya sambil melantunkan kidung lir ilir. Walau itu jari kawung, tapi dalam mimpi itu saya seperti tak menyadarinya. Tak ada rasa takut. Dia berkidung lirih tapi jelas. Saya berjalan mendekatinya. Sekira 2 langkah lagi, ada yang menepuk pundak saya dan saya terbangun. Lampu kamar masih gelap waktu itu. Tapi ada yang aneh. Suara nyanyian itu masih ada. Bahkan seperti bersumber dari sudut kamar saya. Mulai saya cubit-cubit badan saya. Berharap itu mimpi. Ternyata bukan. Ini memang di kamar saya. Keringat dingin mulai bercucuran. Tapi teriak pun saya tidak sanggup. Dengan perlahan saya beranjak di ranjang untuk meraih saklar lampu yang hanya berjarak 1 meter di samping ranjang. Pas saya nyalakan lampunya, suara kidung itu hilang. Tapi di tembok sudut kamar ada sosok wanita itu lagi. Saya kaget bukan main. Saya lompat mundur ke ranjang dan sosok itu seperti semakin besar sampai tembus langit-langit kamar. Saya tidak tahu harus berbuat apa. Astagfirullahaladzim. Azan subuh berkumandang. Semua menjadi senyap, tenang. Sosok itu sudah menghilang. Barulah saya berteriak, "Bu, ibu!" Cukup lama. Sampai akhirnya ibu bangun dan menghampiri saya. "Ono opo nang?" Saya pun menceritakan apa yang terjadi. Wes istighfar nang, mengko coba ngomong karo Kang Trimo. Hari itu saya hanya bisa melamun seperti orang gila. Pak Trimo pun datang. Saya menceritakan kejadian semalam. Akhirnya Pak Trimo pun memberi tanggapan bahwasanya semua ini terjadi karena jarik itu tidak mau dipindah tangankan. Walau saya sempat tergiur, tapi saya dari kemarin sudah urung untuk menjual jarik itu. Tapi kata Pak Trimo, kesalahan saya adalah tidak langsung menolak, tapi malah bilang, "Saya pikir-pikir dulu ya." Pak Trimo masuk ke dalam dan mengambil kain jarik itu. Ada yang aneh. Simbol temali di jarik itu tinggal 1 ikatan. Iki lo masalahnya.
Sambil Pak Trimo membuka ikatan jarik itu, Pak Trimo mulai menceritakan sejarah jarik lurik itu. Pak Trimo bilang kalau jarik ini adalah jarik kerodong mayit, jarik penutup mayat. Sebenarnya ada 15-an jarik kerodong mayit milik kakek saya, tapi jarik satu ini berbeda. Selain koleksi tertua, jarik ini bukan kakek saya yang mendapatkannya, melainkan peninggalan dari kakek buyut saya. Kalau dilihat kayaknya sih udah tidak bagus, warnanya pudar, kusut dan seperti gampang robek. Tapi ada kisah di balik jarik ini, kata Pak Trimo nih ya, yang mana beliau dengar langsung dari mendiang kakek saya dulu. Jarik lurik ini dulu adalah kerodong mayitnya penari ronggeng daerah Pager Gunung, Jumo, Temanggung kalau nggak salah ya. Namanya Nyai Cuwiri. Katanya beliau adalah penari ronggeng yang moncer pada masanya, tapi bernasib naas. Nyai Cuwiri, Al-Fatihah. Nyai Cuwiri ini tewas di tangan Kecu. Ngomong-ngomong, Kecu adalah seperti begal pada masa kolonial, tapi sasarannya adalah para pribumi yang menjadi pejabat VOC, seperti Demang dan lain-lain. Nah, konon Nyai Cuwiri ini adalah gundik atau istri didasah dari pejabat-pejabat itu. Nyai menjadi gundik saat karirnya mulai meredup. Seperti umumnya gundik, Nyai ditempatkan di rumah sendiri. Karena sang Demang mungkin tidak mau orang tahu kalau dia punya simpenan. Singkat cerita, di suatu malam, rumah tempat Nyai tinggal disatroni oleh Kecu. Sebelum merampok, Nyai dibunuh terlebih. Saat sedang menjemur pakaian, Nyai tewas. Karena seorang gundik, jenazah Nyai seperti tidak dipedulikan oleh Demang, bahkan tidak diakui. Akhirnya, warga sekitarlah yang mengurus jenazah Nyai. Singkat cerita, setelah dimakamkan, ada salah satu warga yang mencuri jari kerodong mayitnya Nyai Cuwiri. Dan entah bagaimana bisa sampai ke tangan kakek buyut saya. Katanya lagi, zaman dulu mengoleksi jari kerodong mayit adalah suatu hobi yang bergengsi. Saya juga tidak paham. Ngono kuwi kira-kira sejarahnya mas, kata Pak Trimo. Saya pun kembali ke inti masalah, bagaimana bisa menghentikan semua gangguan ini. Tapi sik mengko bengi tak tirakati yo, sakjane Eyang Cuwiri iki njaluk apa? Kata Pak Trimo. Singkat cerita, dibawalah jarik itu sama Pak Trimo untuk ditirakati, katanya. Diriadohi ya. Malam harinya saya nggak bisa tidur, nggak berani matiin lampu. Saya cuma ketap-ketip di kamar sambil baca koran-koran lama saking gabutnya. Kira-kira jam 11-an, tiba-tiba tercium aroma wangi menyengat. Seingat saya itu parfum Vanbo sih, sejenis parfum jadul kalau sekarang buat mayat. Dan parfum itu adalah parfum buat jarik-jariknya kakek. Tapi kenapa tiba-tiba baunya sampai sini? Sedangkan kamar tempat menyimpan jarik itu ada di kamar belakang, agak jauh dari kamar saya. Tiba-tiba ada sekelebatan bayangan dari luar. Terlihat dari pintu kamar yang setengah terbuka. Ruangan di luar masih terang. Jadi sekelebatan itu terlihat sangat jelas. Saya beranjak dari ranjang dan buru-buru menutup pintu kamar. Masa bodoh siapa itu? Saya meneruskan membaca koran-koran lama sambil tiduran. Tak terasa saya pun tertidur. Dan entah itu mimpi atau nyata. Kalau dibilang mimpi ini terlalu nyata. Tapi kalau ini dikatakan nyata, saya tidak tahu bagaimana awal runut kejadian ini terjadi. Begini kejadiannya. Mula-mula mata saya terbangun karena mendengar kidung itu lagi. Kembali saya sangat ketakutan. Dalam posisi terlentang, sekujur tubuh saya tak bisa digerakkan. Ketindihan mungkin ya, walau itu di atas ranjang saya. Tapi tempat itu jelas bukan di kamar saya. Hanya kepala saya aja yang bisa bergerak. Tatapan saya terfokus pada kaki saya. Dan perlahan di balik ujung ranjang keluar sosok wanita berjarik dan menari-nari di depan saya. Aduh, merinding teman-teman. Kali ini parasnya terlihat menatap saya terus sambil tersenyum tipis. Di kejadian itu saya sudah teriak sekencang-kencangnya, tapi sepertinya tidak ada yang mendengarkan. Wanita itu masih menari-nari dengan gending Manyar Sewu, sejenis musik Jawa yang sering terdengar di acara-acara pernikahan. Saya masih mencoba untuk teriak-teriak memanggil ibu saya. Bu, ibu. Tapi tetap aja tidak ada perubahan. Perlahan wanita itu melompat dan naik di ranjang saya, menari-nari dengan dua kakinya yang berada di antara tubuh saya.
musik itu tiba-tiba berhenti dan senyap. Dia mengalunkan kidung itu lagi. Perasaan saya campur aduk. Tiba-tiba saja wajahnya berada tepat di depan muka saya. Dan saya ingat betul yang diucapkannya. Dengan berteriak, dia bicara, "Nyong jaluk driji." Dan semuanya gelap. Saat saya terbangun, di sekeliling saya sudah banyak warga desa. Saya berada di ruang tengah. Itu sekitar jam 2 pagi loh. Terlihat Pak Trimo sedang memegangi gelas dan air putih. Saya menangis bak anak kecil. "Ibu!" Ibu memeluk saya. "Wes rapopo nang," kata warga. Saya kerasukan ayang cuir itu. Saya pun dibawa masuk. Badan saya lemas dan tertidur. Barulah keesokan harinya saya bangun. Ada Pak Trimo dan ibu saya. Mereka berdua pun menceritakan apa yang terjadi semalam. Jadi intinya ayang cuir itu marah karena jarik itu mau dijual. Padahal sih tidak, cuma salah paham aja. Semalam Pak Trimo udah mencoba menjelaskan ke ayang cuiri tatkala merasuki saya. Tapi sepertinya dia udah merasa dihianati. Jadi ternyata menurut pengakuannya dia adalah kekasih gaib kakek saya. Dan siapapun yang diwarisi jarik ini harus menjadi kekasihnya. Jadi kakek buyut saya juga dulunya kekasih gaibnya. Diwariskan ke kakek saya dan diwariskan lagi ke saya. Mendengar cerita itu, saya jelas tidak mau dong. Intinya saya harus lepas dari omong kosong klinik ini. Tapi itu tidak mudah. Akhirnya kita pergi ke orang pintar, kawan kakek dulu. Kata Pak Trimo, cuma ini orang yang bisa mengatasi semua ini. Tapi apesnya, ternyata orang itu sudah meninggal. Tinggal anaknya. Sebut saja Mas Aji. Saya pun bercerita semua ke Mas Aji. Ternyata Mas Aji juga pernah mengalami hal yang sama. Karena bapaknya juga sama-sama kolektor jari kerodong mayit. Tapi kini Mas Aji sudah lepas dari semua itu. Alhamdulillah. Kata Mas Aji, saya bisa lepas tapi ada syaratnya. Saya bertanya, apa sih syaratnya? Katanya sukma sejati yang ada di jarik itulah yang nanti akan menentukan. Saran Mas Aji sih, mending dirawat aja jarik itu. Kalau masih bisa diajak berunding. Soalnya syaratnya suka aneh-aneh dan berat. Waktu itu Pak Trimo menyela pembicaraan kita. "Mpun buatan sakit nek niki mas. Intinya semua harus dihentikan." Soal syarat, Pak Trimo yang mau nanggung. Karena Pak Trimo udah merasa bersalah tidak menjelaskan semua ke saya. Terutama perihal menjadi kekasih gaibnya Eyang Cuiri. Berlangsunglah ritual pelepasan itu. 3 hari kemudian, jarik itu dibakar dengan mau batok, bara api dari tempurung kelapa, dan berakhirlah semua omong kosong ini. Tapi ini perihal syaratnya ya. Selang 2 hari, 3 jari tangan Pak Trimo terkena sabit sewaktu merumput. Tidak putus sih, tapi 2 bulan kemudian jadi membusuk dan harus diamputasi. Alhasil Pak Trimo kehilangan 3 jarinya. Entah ini kebetulan atau tidak, tapi Pak Trimo yakin inilah syaratnya. Dia mendengar ucapan Eyang Cuiri sewaktu merasuki tubuh saya. Sekarang jarik-jarik peninggalan kakek saya tinggal 20-an. Sisanya yang kebanyakan jarik kerodong mayit. Saya hibahkan ke orang-orang yang mau. Karena saya kapok berurusan dengan hal-hal seperti ini. Dan sampai disinilah kisah nyata jarik lurik. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kisah nyata bagian berikutnya. Jangan kemana-mana, tetap di Fakta Sejarah ya. Terima kasih atas perhatiannya.